Assalamualaikum, apa kabar teman-teman? Kami doakan semoga teman-teman dalam kondisi yang sangat baik serta selalu tercurah nikmat sehat dan bahagia dimanapun teman-teman berada. Setelah kami camping di wisata Karembi beberapa minggu lalu, Alhamdulillah akhir pekan ini Minggu tanggal 12 Juli 2025 kami akan sharing pengalaman camping di Curug Ciputrawangi yang berada di Kabupaten Sumedang. Curug Ciputrawangi adalah destinasi wisata alam yang terletak di kaki Gunung Tampomas, tepatnya di Desa Narimbang, Conggeang. Yang menjadi daya tarik keluarga kami untuk camping di Curug Ciputrawangi adalah adanya aliran sungai yang jernih dan jauh dari keramaian kota serta dekat dari kota Bandung. Saya dan istri pun paling senang kalau bisa melakukan grounding di aliran sungai yang dingin dan jernih. Seakan memberikan energi yang berbeda dengan grounding berjalan di rumput atau tanah. Untuk menuju ke Curug Ciputrawangi, dari Bandung kami menggunakan rute Jalan Raya Cibiru, lalu Cileunyi. Karena kami tinggal di daerah Bandung Timur, jadi lebih dekat ke gerbang tol Cileunyi untuk masuk ke tol Cisumdawu. Setelah masuk di gerbang tol Cileunyi, lalu ambil arah menuju Sumedang untuk keluar di gerbang tol Paseh. Kami melakukan perjalanan sejauh 54 km di tol Cisumdawu ini, yang akhirnya keluar di gerbang tol Paseh. Setelah keluar dari gerbang tol Paseh, kami belok kanan masuk ke Jalan Raya Legok Conggeang arah Conggeang. Kurang lebih 5 km setelah gerbang tol Paseh, kami diarahkan untuk belok kiri masuk ke Jalan Obobjong. Rute ini sesuai dengan yang disarankan oleh Google Maps. Dengan jarak tempuh sekitar 65 km dari rumah kami dan estimasi waktu tempuh sekitar 1 jam 10 menit. Untuk titik lokasi Google Maps seperti biasa saya sematkan di kolom deskripsi ya. Pagi ini kondisi cuaca cerah berawan dan berdasarkan perakiraan cuaca dari BMKG, cuaca di sekitaran Curug Ciputrawangi cerah berawan. Tidak ada potensi hujan baik untuk hari Sabtu atau Minggu esok hari. Dengan suhu udara tertinggi berkisar 27 derajat Celcius dan suhu udara terendah sekitar 18 derajat Celcius. Di Jalan Obobjong ini kondisi jalannya sempit, hanya pas untuk 2 mobil, jadi harus berhati-hati dalam mengemudi. Dan setelah melakukan perjalanan kurang lebih 10 menit dari Jalan Raya Legok Conggeang tadi, GPS menyarankan untuk kembali belok kiri menuju objek wisata Curug Ciputrawangi. Di sini jalannya hanya cukup 1 mobil saja. Untungnya dari arah berlawanan tidak ada kendaraan lain yang melintas. Alhamdulillah kami telah sampai di lokasi jam 1 siang. Camping di Curug Ciputrawangi ini dikenakan biaya 10.000 per orang. Dan untuk mobil dikenakan biaya parkir 20.000 per mobil. Bagi teman-teman yang ingin camping di sini sebaiknya melakukan reservasi terlebih dahulu ya. Dan untuk nomor kontak pengelolanya saya sematkan di kolom deskripsi juga ya. Setelah melakukan pembayaran, saya pun mencari spot camping yang nyaman. Akhirnya kami memilih camping di bagian atas area ini. Dengan alasan areanya cukup luas, datar, dekat dengan toilet, musola, dan juga dekat dengan sungai dan taman wisatanya. Setelah mobil diparkirkan, tanpa menunggu lama, kami langsung menyiapkan tenda dan peralatan camping. Setup kali ini kami tidak akan memasang flysheet yang besar, tapi hanya akan membuka awning saja. Dikarenakan cuaca bersahabat dan tidak ada potensi hujan di area ini. Menggunakan set awning ini sebetulnya jauh lebih simpel, hanya saja area yang terlindunginya tidak terlalu luas.
Cuaca saat ini sangatlah cerah, tapi udaranya terasa sejuk. Cuaca yang sangat nyaman untuk melakukan aktivitas outdoor seperti camping kali ini. Satu persatu perlengkapan mulai kami siapkan. Box storage kami susun rapi, kursi-kursi dikeluarkan dan ditata agar mudah digunakan dan terlihat bersih. Kerapihan bagi kami bukan cuma soal tampilan, tapi soal kenyamanan saat dipakai. Informasi tambahan untuk kondisi sinyal GSM ataupun data dari Telkomsel di area ini cukup baik. Jadi tidak usah khawatir komunikasi kita dengan dunia luar terkendala. Oh iya, camping kami kali ini ditemani oleh Om Aris sekeluarga. Om Aris pun terlihat tengah sibuk men-setup flysheet dan alat-alat campingnya. Sedikit berbagi tips buat teman-teman agar kegiatan camping tetap nyaman dan enak dilihat. Semua peralatan kami bagi ke dalam beberapa kategori. Setiap kategori punya box khusus sebagai tempat penyimpanan. Cara ini memudahkan saat packing, saat bongkar, dan tentu saja menjaga kerapihan selama camping. Secara estetika, area tenda pun tetap terlihat rapi dan nyaman dipandang. Alhamdulillah semua sudah siap dan tenda pun rapi. Sekarang waktunya bersantai dan menikmati sejuknya alam yang tenang di tengah pepohonan lebat khas hutan tropis. Tak lama usai setup selesai, si bungsu sepertinya sudah merasa lapar. Mungkin karena makan siang tadi terlalu pagi, ditambah lelah membantu menyiapkan peralatan camping. Dan juga cuaca yang mendukung membuat nafsu makannya meningkat. Di jam 2 siang ini dia mulai menyeduh mie instan. Melihat si bungsu menikmati mie instan, perut saya pun jadi terasa lapar. Saya pun berjalan menuju kios-kios yang ada di dekat gerbang untuk mencari cemilan atau jajanan sekedar untuk mengganjal perut sebelum makan malam. Setelah menelusuri beberapa kios, saya dan Om Robi tertarik dengan mie bakso. Akhirnya kami memutuskan untuk menikmati semangkuk mie bakso di tengah cuaca yang cerah tapi sejuk ini. Di sore hari setelah sholat asar, istriku mengajak untuk berjalan-jalan ke Ciputrawangi Garden untuk melihat-lihat taman dan aliran sungai, juga sekalian melakukan grounding di sore hari. Untuk masuk ke Ciputrawangi Garden, tiket masuknya 10.000 per orang. Tapi karena kita nginap camping, bayarnya cukup sekali. Jadi tidak usah khawatir kalau mau keluar masuk, tidak akan kena biaya lagi. Melihat aliran sungai yang jernih dan segar, saya dan istri langsung pingin grounding. Merendam kaki sambil berjalan-jalan ringan selama 30 menit di sungai, berasa mengisi energi baru dari alam sambil ngilangin penat hari ini.
Sore ini anak-anak lebih memilih untuk bermain bola di area camping. Sedangkan Om Aris menyibukkan diri dengan memotong-motong kayu untuk membuat api unggun nanti malam. Oh ya, untuk kebutuhan kayu bakar, pengelola sudah menyediakannya dengan harga 20.000 per ikat. Waktu sudah menunjukkan pukul setengah 6 sore. Suhu udara saat ini tercatat masih di sekitar 23 derajat Celcius. Kami mulai menyiapkan makan malam. Untuk makan malam kali ini kami memasak nasi liwet komplit dengan gepuk sebagai lauknya dan tumis kangkung ditaburi udang. Seperti biasa, menyiapkan makan malam jadi momen seru karena semua anggota keluarga ikut turun tangan. Dari sini kerjasama dan komunikasi terasa sekali, bikin kita makin saling mengerti satu sama lain. Camping itu bukan cuma soal tenda atau masak-masak, tapi soal gimana kita sebagai keluarga saling bantu dan bahu-membahu. Ada yang sibuk menggoreng, ada yang motong sayur, ada juga yang cuma nanya kapan makanannya siap. Tapi justru di momen sederhana kayak gini ada kehangatan yang gak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Rasanya hangat, akrab, dan kita benar-benar menikmati setiap detiknya. Alhamdulillah di jam 7 malam ini semua makanan siap tersaji. Kami duduk melingkar di sekitar meja sederhana yang kami bawa dari rumah. Tidak ada meja makan mewah, tidak juga hidangan berlapis-lapis seperti di restoran, tapi entah kenapa, suasananya terasa sangat istimewa. Malam ini di tengah dinginnya udara dan suara alam yang menenangkan, kami menikmati makan malam kami di lokasi camping ini. Momen ini bukan cuma soal kenyang, bukan pula soal rasa masakan yang sempurna, tapi tentang bagaimana makanan sederhana yang dimasak bersama bisa terasa jauh lebih nikmat saat disantap bersama orang-orang tercinta. Ada rasa syukur yang tidak terucap dengan kata-kata, tapi begitu terasa di dalam hati. Maka malam itu mengingatkan kami bahwa kebahagiaan ternyata sederhana. Bukan tentang tempat, bukan tentang jumlah, tapi tentang rasa. Rasa cukup, rasa bersama, dan rasa bersyukur. Setelah makan malam, sambil menghabiskan waktu malam dan menunggu kantuk, Om Aris mulai menyalakan api unggun yang sudah dipersiapkan sore tadi. Kami pun berkumpul di sekitaran api unggun, menikmati hangatnya kayu bakar di tengah udara yang dingin ini. Di jam 6 pagi ini, mentari sudah menerangi bumi. Langit cerah sedikit berawan, membuat suasana pagi ini terasa begitu ceria dan berenergi. Selepas sholat subuh tadi, Om Aris sudah menyalakan kembali api unggun
untuk membantu menghangatkan badan di pagi yang dingin ini. Pagi ini, Tante Boni sudah sibuk dengan membuat sarapan kecil untuk kami. Usai sarapan seadanya, kami bermain ke Ciputrawangi Garden. Dikarenakan ini masih pagi dan jam buka operasionalnya sebetulnya jam 9 pagi, jadi kami diberi kunci oleh pengelola untuk masuk ke area garden pagi ini. Saya dan istri kembali melakukan grounding, sedangkan anak-anak asik bermain riang gembira di sungai ini. Tempat ini bukan cuma indah dipandang, tapi juga bikin kita betah berlama-lama. Cocok buat foto-foto atau sekedar piknik santai sambil menarik napas dalam-dalam menikmati udara segar pegunungan. Suara gemericik air sungai mengalir lembut seakan menghapus semua penat dan mengajak kita untuk benar-benar menikmati momen ini. Usai puas grounding dan bermain air di pagi hari, saya melanjutkan dengan berkeliling area camping sambil mengambil beberapa footage untuk bisa dibagikan ke teman-teman. Saya mulai dari bagian terdepan. Ini adalah lahan parkir untuk para pengunjung. Lahannya lumayan cukup luas, jadi untuk para pengunjung yang tidak menginap, kendaraannya bisa diparkir di area ini. Ini adalah kios tiket masuk, sekaligus gerbang masuk ke area wisata Curug Ciputrawangi. Ternyata Ciputrawangi ini juga merupakan salah satu jalur pendakian menuju Gunung Tampomas. Begitu melewati gerbang atau gapura, sebelah kiri atau bagian selatan ada lahan parkir untuk kendaraan roda 2 dan deretan warung-warung yang menyediakan aneka jajanan. Di depan area warung-warung ini juga tersedia bangku-bangku untuk makan atau untuk sekedar bersantai. Lanjut ke sebelah barat, dengan melewati aliran sungai, disinilah letak toilet berada. Di sini hanya ada satu blok toilet dengan 2 bilik toilet. Kondisinya toiletnya bersih dan terawat. Di sebelah barat dari toilet ada tempat untuk bilas atau mandi. Kondisinya sangat sederhana, namun air yang mengalir sangat jernih menyegarkan. Di sini juga tempat kami mengambil air wudhu dan mencuci alat makan. Di samping tempat bilas tadi, disinilah musola berada. Musolanya bersih dan lumayan cukup luas. Oke, sekarang saatnya kita lihat area campingnya dari yang paling dekat dengan gerbang. Untuk area camping berada di sisi utara area. Untuk area camping yang dekat dengan gerbang, blok-bloknya tidak terlalu luas, tapi kondisinya cukup rata dan datar. Di area camping ini banyak tersebar lahan untuk mendirikan tenda. Di bagian tengah banyak juga area yang luas, yang cocok untuk camping menggunakan camper van. Berdasarkan pengamatan saya, area camping ini lumayan cukup luas, kurang lebih bisa menampung 20-30 camper van. Hanya saja areanya tersebar dan berundak-undak.
Dan ini adalah area yang paling atas, tempat kami mendirikan tenda. Area ini termasuk yang paling luas. Oh ya, hampir lupa. Di sini sudah tersedia juga aliran listrik. Namun, power outlet yang terpasang hanya ada di beberapa gazebo saja. Jadi, untuk teman-teman yang berencana camping di sini dan memerlukan listrik, sebaiknya bawa kabel roll yang lumayan panjang ya. Setelah beraktivitas pagi, perut terasa lapar kembali. Kami mulai membuat sarapan yang lumayan mengenyangkan. Pagi ini kami membuat pasta yang simpel, cepat tapi mengenyangkan. Giliran istriku yang memasak dibantu oleh Om Robi. Saya hanya membantu dengan duduk santai sambil menunggu semuanya siap untuk disantap. Tidak membutuhkan waktu penantian yang lama, pasta pun sudah siap saji. Kami menikmatinya bersama-sama. Tak terasa, waktu sudah menunjukkan jam 11 siang. Setelah menikmati 2 hari penuh tawa, cerita, dan keindahan alam, tibalah waktunya untuk bersiap pulang. Semua perlengkapan dicek satu persatu, tidak ada yang tertinggal, tidak ada yang rusak tanpa diperhatikan. Dan kami percaya menjaga barang sendiri adalah bagian dari menghormati suatu proses. Camping memang menyenangkan. Kita bisa menikmati alam jauh dari kebisingan kota dan menghabiskan waktu berkualitas bersama keluarga. Tapi di balik keseruan itu ada tanggung jawab besar yang harus kita pegang. Menjaga alam tetap bersih dan lestari. Salah satu etika dasar saat camping adalah leave no trace. Artinya, tinggalkan alam sebagaimana kita menemukannya, atau bahkan lebih baik. Kami selalu mengajarkan kepada anak-anak untuk tidak membuang sampah sembarangan, tidak merusak tanaman liar, dan tidak memetik bunga hanya untuk dibawa pulang. Kami juga menghindari membuat suara bising yang bisa mengganggu camper lain atau satwa liar. Bahkan saat bermain, kami ajarkan untuk menghargai ketenangan sekitar. Ini bukan soal aturan, tapi soal rasa hormat. Hormat terhadap alam, hormat terhadap makhluk lain, dan hormat terhadap sesama manusia. Etika sederhana ini menjadi bagian penting dari pengalaman camping keluarga kami. Karena kami percaya semakin kita peduli kepada alam, semakin dalam pula kenangan indah yang akan kita bawa pulang. Camping bukan cuma petualangan, tapi juga pendidikan hati. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Mudah-mudahan dapat memberikan manfaat bagi teman-teman dan menjadikan inspirasi alternatif liburan keluarga yang menyenangkan. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.